Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illa musallin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari yang mulia ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat ini kita dapat hadir di dalam masjid yang kita banggakan ini untuk melaksanakan solat Jumat. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita semua dari alam yang gelap menuju alam yang terang, minaz zulumati ilan nur. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, upaya kita meraihkan suatu keberuntungan, itulah judul khutbah kita pada hari ini. Melalui kesempatan khutbah ini saya mengajak kepada kita semua, dan khususnya pertama pada diri saya sendiri, agar hendaknya selalulah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan larangan-larangannya dan kita laksanakan semua perintah-perintahnya. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang berbahagia, hidup kita di atas dunia ini akan mengalami bermacam-macam persoalan hidup, bermacam-macam hal yang harus kita tempuh. Ada yang mudah dan ada yang sulit kita laksanakan. Tapi hadirin yang berbahagia, sering pula suatu persoalan hidup itu akan membebani manusia itu sendiri, dan akan bisa membuat manusia ini tidak percaya pada dirinya sendiri. Hadirin yang berbahagia, maka dalam menghadapi keadaan yang seperti ini, ada saja kita menemukan manusia yang tidak sabar, ada saja kita temukan manusia yang berkeluh kesah karena ketidaksabarannya dalam menghadapi hidup ini. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 22. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazu'a wa iza massahul khairu manu'a illa musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan tabiat keluh kesah. Bila dia ditimpa suatu musibah, lalu dia berkeluh kesah. Tapi bila ia memperoleh satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, manusia ini lupa dari mana nikmat ini diberikan, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu.
Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, ayat Al-Quran yang tadi mengisyaratkan kepada kita semua adanya sifat-sifat kekurangan pada diri kita manusia ini. Yang pertama, ada sifat hati manusia itu sendiri. Manusia itu akan mengalami dan akan merasakan kekurangan dalam arti kelemahan hati manusia itu. Padahal hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Nabi besar Muhammad SAW telah mengingatkan kepada manusia, iza salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh. Ingatlah hai manusia, kata Rasulullah, bahwa di dalam tubuh engkau itu, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging ini akan baik, maka dari ujung kaki sampai ujung rambut manusia itu akan baik. Tapi ingat hadirin berbahagia, apabila daging ini busuk atau daging ini kotor, maka mulai dari ujung kaki sampai kepada rambut manusia itu akan menjadi kotor semuanya. Ala wahyal qalb, dia itu adalah hati manusia. Hadirin yang berbahagia, berbicara masalah hati manusia, letaknya sangat strategis Allah berikan, sangat terlindung, sangat berwibawa Allah berikan kepada kita. Tapi sayang hadirin yang berbahagia, manusia mudah mengotorkan hatinya. Manusia mudah mengotorkan hatinya, membuat dosa dengan hatinya, dia tidak sadar di mana dia duduk, di mana dia berbicara, di mana dia mengotak segala macamnya, melumpi. Dia sudah terjebak dalam kerusakan hatinya sendiri. Dia sudah mengotari hatinya. Akhirnya hadirin yang berbahagia, lama kelamaan hatinya akan menjadi meragang. Lama kelamaan hatinya merasakan tidak bisa dibersihkan lagi. Maka manusia yang seperti ini tipenya hadirin berbahagia tampak di dalam masyarakat kita sekarang ini. Semua orang menjadi salah, semua orang tidak ada yang benar. Dialah yang benar, dialah yang baik, dialah yang mempunyai pengalaman yang tinggi, malah dialah semuanya adalah pada dia. Padahal hadirin berbahagia, ini semuanya nol. Karena manusia tidak boleh mengatakan saya mau, saya semuanya bisa, saya semuanya bisa. Ilmu yang diberikan Allah kepada kita itu hanya satu cuil saja hadirin berbahagia, sedikit saja. Tidak banyak Allah berikan ilmu itu kepada kita. Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketakwaan pada kita, tidak banyak. Tinggal lagi Allah memberikan itu hanya sekedar, tidak usah sombong hai manusia. Tidak usah angkuh, punya harta, punya kekayaan, apapun yang anda punya, semuanya itu adalah milik Allah. Tidak ada milik kita semata-mata hadirin berbahagia. Punya mobil punya Allah, punya rumah milik Allah, punya anak milik Allah, punya istri milik Allah. Apa yang kita banggakan? Apalagi tubuh kita ini hadirin berbahagia. Badan kita ini dari kaki sampai ke rambut, semuanya itu milik Allah. Tidak ada perlu manusia sombong. Kapan Allah mau mengambilnya? Sebentar hadirin berbahagia. Harta yang melimpah ruah kita banggakan, sebentar saja Allah ambil. Bermacam-macam cara, kebakaranlah, kemalinganlah, segala macamnya. Inilah buktinya hadirin yang berbahagia. Kita lihat sekarang ini kita sedang dilanda, dunia dilanda oleh suatu penyakit yang kita takuti. Penyakit corona, penyakit COVID-19 kata orang sekarang. Semuanya kita takut.
Ini buktinya Allah baru menguji kita hadirin berbahagia. Belum hadirin berbahagia, hanya sedikit saja Allah berikan. Manusia sudah resah dan gelisah. Di mana-mana sekarang ini, dari petinggi-petinggi negara turun semuanya. Bagaimana kita mengatasi ini? Bagaimana pikiran kita mengatasi ini? Namun kalau Allah belum memberikan kesehatan, insya Allah itu masih bertahan. Tapi kita berdoalah hadirin berbahagia. Kita semua berdoalah, ya Allah, tolong ya Allah, hilangkanlah penyakit yang kami deritakan di dunia ini, umat manusia yang dideritakan oleh umat kami di masjid ini. Wajar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa ini akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita harapkan COVID-19 atau corona ini akan cepat-cepat berangkat dari negara kita, khususnya dunia pada umumnya. Itu doa kita hadirin berbahagia. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, dalam Al-Quranul Karim surah At-Talaq Allah menjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut pada Allah, siapa yang ingat kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah selalu memberikan rezekinya. Allah selalu memberikan rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Banyak kita lihat buktinya sekarang ini hadirin berbahagia. Orang yang sudah kaya raya bisa menjadi miskin, malah orang yang miskin bisa menjadi kaya. Ini rahasianya hadirin berbahagia. Pertama, kita harus bersihkan hati kita sendiri. Kemudian hadirin berbahagia, terasa oleh manusia adalah kekurangan dan kelemahan imannya kepada Allah. Manusia kadang-kadang masih ragu hadirin berbahagia. Imannya ini bisa turun naik, iman kita ini bukan iman kita ini stabil hadirin berbahagia. Contohnya mudah saja. Hari ini kita bisa salat berjamaah di sini. Mungkin asar nanti ada yang tidak datang berjamaah di masjid. Maghrib mungkin ada yang tak masuk lagi, atau subuh besok ada yang tak masuk lagi. Kenapa hal demikian? Inilah iman kita. Karena semua kita iman ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesanggupan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah, kemudian kita tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin berbahagia? Orang-orang tua itu sanggup dia bangun pada malam hari, dia sujud bertakabur pada Allah, zikir pada Allah, mendekatkan diri, melaksanakan salat tahajud. Mengapa manusia kita yang masih sehat, kita yang masih segar bugar, yang masih punya kesehatan yang sangat prima, tidak sanggup kita bangun malam hari? Kenapa hadirin berbahagia? Yang berbicara itu adalah iman. Kapan iman sudah berkata, semuanya hilang hadirin berbahagia, hanya Allah. Kalau iman manusia itu sudah mantap, tidak ada sini, tidak ada situ, saya hanya yakin dengan Allah. Inilah yang kita lihat sekarang ini hadirin berbahagia. Manusia-manusia yang beriman sekarang ini, dia mengaku diri beriman kepada Allah, kadang-kadang masih ragu-ragu hadirin berbahagia. Masih banyak iman kita ini masih lemah. Oleh sebab itu kita punya cara untuk meningkatkan iman kita. Pertama, kita laksanakan salat 5 waktu yang merupakan kewajiban kepada kita. Insya Allah iman kita akan menjadi bersih. Kemudian yang terakhir hadirin berbahagia, yang ketiga adalah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara kita membersihkan hati kita, membersihkan iman kita, membersihkan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita menghembuskan nafas yang terakhir nanti, kita akan kembali kepada husnul khatimah, yaitu manusia-manusia yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, itulah kiranya khutbah kita yang singkat pada hari ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaat, pertama bagi diri kami sendiri dan juga kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Baqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.